Cara merubah nasib dalam 3 menit. Kepercaya? Tonton video ini sampai habis. Oke, yang pertama, apakah kita bisa merubah nasib kita? Bisa. Nasib dan takdir itu jelas-jelas berbeda ya. Takdir itu sesuatu yang nggak bisa kita rubah. Sedangkan nasib itu sesuatu yang bisa kita rubah. Contoh, takdir adalah mati. Kita nggak bisa menghindari mati. Tapi kita bisa tahu cara matinya seperti apa. Kita bisa inginkan matinya seperti apa. Apakah matinya dalam beribadah? Apakah matinya dalam bermain? Apakah matinya sedang bernyanyi? Jadi kalau cara matinya itu adalah nasib, tapi matinya itu adalah takdir. Nah, bagaimana cara merubah nasib? Pertama, kamu harus tahu dulu itu nasib berasal dari mana. Nah, nasib itu berasal dari karakter. Nah, karakter itu terbentuk dari kebiasaan. Kebiasaan terbentuk dari kata-kata. Dan kata-kata terbentuk dari pikiran atau mindset. Jadi kalau kamu ingin merubah nasibmu, yang pertama dilakukan, nih yang paling dasar dilakukan adalah rubah dulu mindsetmu. Nah, apa itu mindset? Mindset itu cara berpikir, pola kita berpikir terhadap sesuatu. Misalkan, mindset ketika gagal. Ketika kamu gagal, kamu akan melakukan apa? Contohnya misalkan kalau mindsetnya jelek, biasanya ya saya emang gagal, saya orangnya gagal, ya terlahir di keluarga yang biasa-biasa aja, terlahir di keluarga orang miskin, eh, gak terlalu pintar gitu kan, emang gagal tuh wajar. Nah itu mindset buruk. Tapi kalau mindsetnya bagus, biasanya kalau gagal itu, saya nggak gagal, tapi saya menemukan beberapa cara tidak berhasil. Mungkin cara yang lain akan lebih berhasil. Itu mindset Thomas Alva Edison ketika dia membuat lampu. Dia gagal hampir ribuan kali, tapi dia bilang saya nggak gagal, tapi saya menemukan 1000 cara untuk membuat lampu yang tidak berhasil. Nah, setelah mindsetnya dirubah, rubah mindset itu menjadi kata-kata. Lebih baik ditulis. Kamu mau jadi seperti apa gitu. Mindset kamu misalkan mau jadi orang yang pandai pintar, atau kamu mau menjadi seorang yang jenius atau jadi kaya gitu kan. Nah, mindset menjadi kaya rubah dalam bentuk kata-kata. Langkah-langkahnya seperti apa gitu, mindset orang kaya seperti apa gitu. Nah, rubah jadi kata-kata. Supaya apa? Supaya mengingatkan kamu terhadap mindset itu dalam bentuk kata-kata. Lebih baik kata-kata itu tulis ya. Itu biar terus mengingatkan. Nah, kata-kata itu rubah menjadi kebiasaan. Nah, bagaimana cara merubah kata-kata menjadi kebiasaan? Jadi kata-kata itu harus diwujudkan, harus dibentukkan. Harus berwujud gitu. Jangan hanya sebatas kata-kata aja. Contohnya misalkan kalau kalian mindsetnya menjadi orang kaya, nah, kebiasaan orang kaya itu seperti apa sih? Contoh kalau kalian baca kebiasaan orang kaya, dia selalu bangun pagi, dia bekerja keras, dia pantang menyerah, gitu kan. Dia gagal 7 kali, bangkit 8 kali. Nah, kebiasaan orang-orang kaya lakukan kamu setiap hari. Nah, setelah kamu lakukan tiap hari, jadilah bentuk karakter. Jadi karakter itu adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, mungkin lebih dari sebulan, 2 bulan, atau setahun gitu, menjadi karakter kamu. Karakter kamu yang selalu bangun pagi, karakter kamu yang menjadi pekerja keras, karakter kamu yang terus ingin mendapatkan ilmu gitu kan. Karakter kamu yang humble. Nah, itu karakter yang dilakukan terus berulang kali. Makanya bentuklah karakter. Nah, karakter inilah yang akan membentukmu, yang akan menuntunmu kepada nasibmu. Lakukanlah secara konsisten gitu, hingga karakter ini yang akan menentukan nasibmu seperti apa. Kalau mindsetmu menjadi orang kaya, dimulai dari kata-kata, dibentuk kata-kata, menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Nah, nasibmu akan menjadi orang kaya. Jadi seperti itu cara merubah nasib itu. Yang pertama kamu lakukan adalah rubah dulu mindsetmu. Nah, saya udah lakukan ini sebetulnya ketika waktu kuliah. Ada salah satu buku yang saya rekomendasikan ya. Nah, ini bukunya. Nah, Berpikir dan Berjiwa Besar. Ini buku tentang bagaimana cara merubah mindset kalian menjadi mindset yang bagus gitu, yang
kamu inginkan, yang lebih baik tuh dari mindset-mindset sebelumnya. Dan terbukti. Saya baca ini mungkin di 2013 ya, udah lama. Nah, materi ini kalau misalkan saya tahu bagaimana cara merubah nasib itu ternyata ini dari buku ini nih. Decision Book. Jadi dalam buku ini ternyata kalau memang kalau kalian ingin merubah nasibmu ya ya rubah dulu pola pikirmu dulu gitu. Ya dari yang paling terkecil. Mungkin itu cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.